Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Prasetya dengan NIM B1B123096 kelas D Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Materi yang pertama, kenapa penting memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis? Jadi, memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis penting untuk melindungi hak-hak pemegang saham, menghindari risiko hukum, mendukung keputusan bisnis yang baik, dan membangun reputasi yang baik. Dengan memahami hukum, perusahaan pengusaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih baik dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. Materi kedua, definisi perseroan. Perseroan adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah dan memiliki tujuan mencari keuntungan serta memberikan pelayanan kepada umum. Perseroan terbatas atau PT adalah salah satu jenis perseroan yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang saham memiliki hak atas perusahaan dan berhak atas keuntungan atau dividen. Perseroan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan dan memiliki harta kekayaan itu sendiri. Materi ketiga yaitu unsur-unsur perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah unsur-unsur pada perusahaan. Yang pertama yaitu badan usaha. Lalu kedua, kegiatan ekonomi. Ketiga, kegiatan yang terus-menerus. Keempat, kepemilikan modal. Dan kelima, faktor produksi. Dan terakhir yaitu struktur bisnis. Materi keempat, perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum memisahkan harta kekayaannya dengan harta pribadi, pemilik atau pendirinya. Dalam hal ini, harta kekayaan perusahaan tidak bercampur dengan harta pribadi pemilik atau pendiri. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, tidak ada pemisah yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi pemilik atau pendiri. Yang kedua, subjek hukum. Dalam badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Dalam hal ini, badan usaha tersebut dapat bertindak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya melekat pada pemilik atau pengurusnya. Dalam hal ini, yang dituntut adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya. Yang ketiga, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha yang berbadan hukum harus melalui prosedur yang lebih formal seperti pembuatan akta pendirian dan pengesahan dari pemerintah. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak memiliki persyaratan formal yang sama dengan proses pendirinya. Yang keempat, kewajiban dan hak. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki kewajiban dan hak yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Dalam hal ini, badan usaha tersebut memiliki tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi pemilik atau pendiri. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, kewajiban dan hak terkait dengan perusahaan melekat pada pemilik atau pengurusnya. Jadi, pembeda utama antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan, subjek hukum, prosedur pendirian, dan kewajiban serta hak yang terkait dengan perusahaan. Materi ke-5, contoh badan usaha berbadan hukum dan contoh badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh badan usaha berbadan hukum antara lain. Yang pertama, perseroan terbatas. Kedua, koperasi. Dan ketiga, yayasan. Contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain perusahaan dagang, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik daerah. Materi ke-6 yaitu definisi BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dalam konteks Indonesia. BUMN merujuk pada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar dengan minimal 51% saham dikuasai oleh pemerintah.
Materi ketujuh, organ PT dan karakteristik PT. Organ PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 3 organ penting dalam PT. Yang pertama, rapat umum pemegang saham, kedua, direksi, dan ketiga, dewan komisaris. Karakteristik PT. Secara umum, karakteristik PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum, kedua, persekutuan modal, ketiga, tanggung jawab terbatas, dan keempat, kepemilikan saham, dan kelima, keterbukaan dan transparansi. Materi ke-8, organ Perum dan karakteristik Perum. Organ Perum, menurut hasil pencarian, organ-organ yang terkait dengan Perum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menteri, kedua, direksi, ketiga, dewan pengawas. Berdasarkan informasi yang ditemukan, karakteristik Perum adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum privat, kedua, pendirian dan pengaturan, dan ketiga, kemanfaatan umum, dan keempat, modal tidak terbagi atas saham, dan terakhir, organisasi. Terima kasih.